Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie to Yankee India Zulu. Ya, kali ini kita akan mereview lagi sebuah produk dari Wearway ya, dari Wearway yang sudah ada di meja saya ini. Ya, lama ya kita nggak review, dan hari ini kita akan review sebuah radio dari Wearway. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu ya. Nah, ini sekarang kopinya saya liatin nih kopinya ini, ya kopinya ini, dan saya coba minum ya, nggak pakai gula ya teman-teman, yang nggak pakai gula, dan dia ada krimnya keluar ya, krimnya keluar, jadi kita akan coba kopi tanpa gula, topi Arabica, Toraja Arabica ya. Oke, kita seruput dulu kopinya baru kita review ya. Enak banget ya, harumnya itu terasa sekali ya. Oke, sambil kita persiapkan ya, ini radio model baru dari Wearway dan softwarenya belum ada ya, jadi saya juga bingung nyari softwarenya di mana, nggak ada. Saya utak-atik nggak ketemu. Jadi kalau untuk frekuensi crossband manual nggak bisa disetting ya. Jadi untuk nyeting frekuensi crossband nggak bisa. Nggak tahu kalau pakai software apakah ini radio bisa crossband apa enggak. Yang jelas kalau secara manual nggak bisa. Sementara kalau untuk mau pakai softwarenya belum ada. Saya nyari kemana-mana nggak ada. Saya pakai chip juga nggak ada. Saya minta ke tokonya juga nggak punya. Nah, ini juga bingung saya. Yang jual juga nggak ada, ya apalagi yang beli. Jadi bagi Anda mungkin yang nggak butuhkan crossband sih nggak ada masalah. Ini settingan manualnya gampang banget ya. Tapi kalau untuk settingan secara komputer nggak bisa. Jadi Anda full manual dari radionya, tapi bisa ya. Oke, radio ini juga cukup bagus ya, dilihat bentuknya oke, keren gitu ya. Dan harganya masih oke lah ya, dual band harganya sekitar 625.000. Dan di toko yang lain sih ada di atas itu, dan kebetulan saya dapat yang di toko yang murah yang 625.000 ya. Belum sama ongkos kirimnya itu. Kemudian saya juga ingin menjawab pertanyaan teman-teman yang selalu menanyakan ya, HT berapa kilo, padahal sudah saya jelaskan bahwa HT itu nggak bisa dibilangi berapa kilo ya, karena jarak itu nggak bisa ditentukan. Pengujian itu semua harus ada parameter yang jelas ya, jadi parameternya harus jelas, karena kalau dibilang berapa kilo, kalau Anda di dalam lift ya jaraknya hanya berapa meter, nggak bisa keluar. Misalnya Anda di basement, ya jaraknya cuma 100 meter, 200 meter dalam basement itu aja, nggak bisa keluar. Nah, itu yang membedakan bahwa posisi atau parameter Anda yang digunakan standarnya seperti apa itu nggak jelas. Sehingga Anda nggak bisa, saya nggak bisa menjawab bilang, mau berapa kilo nggak bisa. Anda naik di atas hotel lantai 5, bisa puluhan kilo Anda mancar. Ya, Anda naik di atas lantai 30, lebih jauh lagi. Dengan HT tok ya. Anda di bawah ya jaraknya cuma sedikit ya. Apalagi misalnya sama-sama di bawah, tapi yang satu nggak ada bangunan, yang satu ada bangunan, pasti beda lagi. Jangan disamakan dengan kendaraan. Kalau kendaraan 1 liter bisa dihitung. 1 liter misalnya 20 kilo, 14 kilo sudah terhitung. Dia mau lewat jalan gundukan kayak dia mau lewat jalan yang rusak kayak sama aja. Bedanya sedikit, selisihnya sedikit, nggak ada masalah. Tapi kalau HT jauh bedanya. Anda dalam basement, Anda di atas ruangan, di dalam ruangan tertutup, Anda di ruangan terbuka, jauh sekali bedanya. Tidak bisa disamakan dengan kendaraan yang sudah ada standarnya. Karena dia jalannya itu misalnya di sini terhalang, dia bisa belok. Nah, tetap dihitung kilometernya itu ya. Belok kemana-mana, speedometernya jalan gitu ya. Kalau HT nggak bisa, mentok di dalam ya udah, mau di kemana kan sinyalnya nggak bisa kemana-mana. Jadi itu ya teman-teman, sekali lagi. Bagi Anda yang jelas, semakin besar wattnya itu semakin kuat. Itu aja prinsipnya, bukan berapa kilo. Sekarang yang dipentingkan adalah antena.
Antena kita itu harus bagus, mat. Udah, itu aja. Satu prinsipnya. Antenanya harus mat, bagus pada frekuensinya. Jadi mau berapa kilo terserah. Jangan nanya lagi. Karena bagi Anda yang baru pemula mungkin bingung ya. Jadi intinya bukan berapa kilo radionya, tapi antenanya yang harus bagus ya. Antena radio Anda yang harus bagus. Itu aja intinya ya. Kalau untuk berapa kilonya tergantung posisi Anda semua. Oke, itu aja pembukaan dari ini supaya tidak banyak lagi pertanyaan berapa kilo. Karena banyak iklan yang menyesatkan. Sekali lagi banyak iklan yang menyesatkan. Misalnya ada yang 60 kilo, 70 kilo, ada yang sampai beribu-ribu kilo. Itu dari mana standarnya nggak jelas ya. Jadi ada radio yang sampai 60 watt, 20 watt padahal keluarnya cuma 4 watt. Nah, kayak gitu iklan-iklan hoax banyak banget. Jadi sekali lagi intinya bukan jaraknya, intinya adalah antena Anda diperbaiki ya. Diperbaiki aja antenanya. Udah, kalau antenanya bagus dimanapun tempatnya, ketika Anda tempatnya bagus pasti lebih jauh. Itu aja intinya. Oke. Jangan terlalu lama, karena terlalu lama saya ngopi lagi ya. Alhamdulillah. Oke. Kalau begitu kita langsung unboxing dan kita review radionya. Langsung WRW UV9 ya. WRW UV9 ada dua, yang lama dan yang baru. Dan yang baru kayak apa? Kita lihat ini. Ini dia untuk WRW UV9 ya. Anda bisa lihat di depan ini. Boxnya seperti ini. Di sini ada tulisannya AB band independent operational ya. FM radio on off or off, check like on or send tune ya. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau lihat dari bentuknya ini radionya kayak radio-radio Jepang gitu ya. Bagus dilihat sih. Saya suka lihatnya, bagus ya. Samping ya, ini ada sertifikat apa itu ya, kecil banget nggak jelas. Kemudian WRW. Kemudian di sini ada tulisannya WRW transceiver UV9. Nah, ini ada 3 band ya. Jadi 3 band VHF-nya, kemudian UHF-nya ada 2 band UHF high dan UHF low. Jadi UHF 1 itu 350 sampai 390. Kemudian UHF 2 400 sampai 438. Ya. Jadi bagi Anda yang mungkin selama ini butuh UHF low, UHF high itu ada di sini semua. Jadi nggak usah beli radio lagi yang UHF low, di sini udah masuk, udah ada. Jadi cukup satu radio Anda bisa dapat VHF dan UHF lengkap ya. Oke, kita buka aja langsung dapat isinya apa ya di dalamnya. Ya, seperti biasa dapat user manual seperti ini, user manualnya. Dan di sini ada spesifikasinya, bisa kita lihat sebelum kita tes nanti power, ada spesifikasinya. Kita coba lihat di belakang biasanya. Nah, di sini spesifikasinya output powernya VHF-nya 5 watt, low-nya 1 watt, kemudian UHF-nya 4 watt, low-nya setengah watt ya. Jadi wajar ya kalau high VHF itu pasti 5, UHF 4, di bawahnya biasa seperti itu kan untuk radio-radio yang biasa udah kita review ya. Tapi ada juga yang powernya 10 watt, dua-duanya juga ada. Ini kartu garansinya seperti ini ya, kita taruh aja. Nah, di sini kita dapat radionya seperti ini ya. Ini kita buka aja. Kita dapat radionya seperti ini bentuknya. Ini PTT-nya plastik, nice. Ada tombol kuning AB untuk pindah atas bawah. Dimensinya di samping ini kayak kalau kita lihat HP Galaxy Note berapa gitu ya, ada melengkung sampingnya. Di sini kotak, di sini agak ngotak sedikit, di sini melengkung gitu ya. Nice. Untuk desainnya oke lah saya lihat ya. Kemudian di sini baterainya kita dapat 2800 ya, 2800 ya. Ini kayak 2800 tapi kayak 1800 saja ya. Apakah ini angka 2-nya jadi 1? Nanti kita lihat kualitasnya ya. Karena zaman-zaman sekarang itu namanya baterai itu enggak jelas gitu ya.
ukurannya itu dibilang segitu tapi boros bisa saja ya. Ini kita dapat belt clipnya, kita dapat talinya, dapat belt clipnya ini seperti ini. Ini berarti langsung masuk sini ya baterai ya, bener ya. Oke. Kemudian ini desktop chargernya besar banget seperti ini. Ya, desktop chargernya input 12 volt, output 8,4 volt. Ya, bagus ya sebenarnya bentuknya. Besar. Kemudian dapat adapternya standar seperti ini, adapter. Di sini tulis apa ini? Output 12 volt setengah ampere. Oke. Dapat antena. Ini antena tri-band-nya seperti ini. Bagus ya. Sini ada birunya, cincin biru, dan di sini ada ya, maksudnya kalau kita ngancing antenanya itu bisa kencang karena di sini grip untuk tangannya bagus ya. Di sini ada logonya WRW. Kemudian ya seperti inilah bentuknya. Oke, bagus ya. Oke, kita tutup aja. Kita tutup saja untuk boxnya. Sekarang kita coba nyalain radionya ya. Kita coba nyalain radionya. Kita pasang. Ya, dipasangnya dari bawah sini, gini. Masukkan dulu nih, ada 3 locknya. Tekan. Nah, di sini sampai 4 ini. Ada 4, mungkin supaya ngecasnya cepet ya. Oke, ini antenanya kita pasang ya. Antenanya kita pasang. Ini konektornya sama dengan Baofeng dan yang lain-lain ya, sama. Kita pasang. Oke, kemudian saya informasikan ya buat Anda yang pakai radio ini lebih peka kalau dia tidak diganti antena yang di luar ya. Jadi antena bawaannya ini sudah sangat-sangat peka sekali dibandingkan dengan Baofeng, lebih peka ini lagi ya, jauh lebih peka ini. Tapi ketika kita pasang antena luar, ini lebih budak dari Baofeng. Jadi jangan coba-coba pakai antena luar. Jadi kalau menurut saya sih pakai antena bawaan, mungkin ini khusus untuk memang dipegang gitu ya HT ini, tidak pakai antena luar karena saya tes dengan antena luar HT ini kurang worth it. Oke, kita coba. Nah, ini tombol on off ya, on off sama volume, kemudian ini ada lampu LED, kemudian di sini ada jack speaker sama mikrofon standar seperti HT yang lain. Kemudian di sini ada menu-menunya ya, dan exit pilihan, kemudian menu di sini tombol FM, di sini tombol call, monitor. Ini call juga berfungsi sebagai lampu LED ini nanti. Nah, ini FM langsung untuk FM radionya ya. Oke, kita hidupkan. Nah, hidup di sini kenapa dia langsung voltase ya. Jadi kalau langsung voltase kan dia seperti itu ya. Nah, untuk supaya kita misalnya saya nggak mau lihat voltasenya. Nah, kalau voltase tadi kan 8,1 volt itu berarti penuh ya. Kalau saya mau misalnya nanti keluarnya nama saya atau call sign saya, ini sudah saya buat call sign-nya. Jadi kita buatnya di sini. Jadi oven setnya ini kita setting menu, kita pilih apakah measured atau off atau nggak ada sama sekali, atau DC tadi voltase ya. Nah, ini measured, kita pilih measured, kita pencet menu lagi terus exit. Nah, kita isi measurednya. Nah, ini measured, kalau kita mau isi kita pencet menu, kita ganti ini berkedip-kedip. Nanti kita pilih hurufnya, ini angka naik turun ya. Jadi bisa naik turun, nanti bisa cari hurufnya atau karakternya. Ini tombol naik turun. Kemudian ini untuk tombol back sama selanjutnya ya, kita coba ya. Anda lihat ya, menu ini tombol selanjutnya yang bawah, dia akan berkedip ke depan ke lanjutnya angka 2. Saya pencet lagi angka 2 yang berkedip ya. Kalau kita mau kembali, kita pencet yang crash ini, yang bintang maksud saya, kita balik ke C, balik lagi ke Y ya, seperti itu. Oke, kalau sudah ya kita menu terus exit. Itu sudah kita isi ya, seperti itu ya. Nah, ini kita coba tes, karena tadi saya coba untuk nampilin call sign. Kita coba buka, hidupin ya call sign yang keluar.
Oke, seperti itu. Ya sudah ya. Sekarang menu-menunya sama sih dengan radio-radio yang lain, radio Cina yang lain sama persis. Cuman ini beda-beda tombol aja. Ini tombol AB-nya di samping sini, lebih enak ya sambil megang, mindahin gini, naik turun, ya. Jadi ini tombol PTT-nya di sini. Ini juga enak, tombol PTT-nya empuk ya. Empuk banget, tombol PTT-nya empuk. Kemudian tombol-tombol ini juga ya sama dengan HT yang lain, Baofeng dan lain-lain juga sama persis. Dia tidak terlalu keras, tapi ini kayaknya lebih empuk dari Baofeng ya. Ini tombolnya lebih empuk dari Baofeng. Jadi ini lebih empuk. Jadi ini tombolnya lumayan. Tapi tidak seperti Alinco. Alinco lebih empuk lagi ya. Kemudian ini tombol FM, kalau kita pencet langsung dia langsung pindah ke FM seperti itu ya. Nah seperti itu ya suaranya. Nah itu langsung FM, kita tinggal pencet frekuensinya di sini. Nah kalau kita mau hidupin lampu, kita pencet tombol call. Nih lampunya. Nah cukup terang lampunya ya. Jadi ada lampu, ada FM-nya. Ada 3 band, dan di sini 3 band kita akan coba tes. Ini UHF high. Kalau yang UHF low tadi 350 apa benar ada, bisa kita pencet, bisa ya. Misalnya 354, bisa nggak 354? Oke bisa ya. Kita di bawah, misalnya kita yang di bawah sini UHF high misalnya seperti itu. Nah ini juga bisa. Jadi di atas UHF low, di bawah UHF high. Dan di sini dia beda ya. Kalau biasanya radio-radio itu kalau dual watt itu hurufnya yang di atas sama yang di bawah sama besarnya. Ini enggak, yang di atas ini lebih besar daripada yang di bawah. Padahal yang di bawah juga bisa mancar. Misalnya gini, kita mancar bisa ya, tapi pindah di atas mancar bisa gitu. Oke, seperti itu. Dan dia akan berkedip-kedip di sini yang mana dia standby ya. Misalnya kalau di bawah nanti ada akan berkedip di bawah. Misalnya seperti ini. Saya pindah ke bawah, saya pencet. Nah, itu dia berkedip di bawah standby-nya. Oke, sudah seperti itu, kita akan coba tes powernya atau antenanya dulu ya. Kita tes antenanya dulu ya. Kita tes antenanya. Oh ya, menu-menunya. Oke, sekarang menunya dulu ya buat teman-teman yang mau masukin cara masukin repeater ya. Misalnya seperti ini. Saya akan buat ini di sini exit itu sekali kita pencet dia masuk ke program. Ya, exit dia masuk ke program. Kalau kita exit sekali lagi dia masuk ke VFO. Saya akan memberi contoh di sini. Saya akan bikin repeater UHF. Misalnya saya masukin dulu frekuensi RX-nya. Misalnya sini ya 434940. Ini frekuensi RX-nya. Saya masukin powernya low aja. Saya powernya low. Oke, sudah. Kemudian saya masukin tune-nya. Karena di sini tune-nya ada, kita masukin tune standar. Dia masuk tune standar. Nah, offset dulu ya. Di sini diminta offset. Dia kebetulan 4000 offsetnya. Kita pencet 4 di sini. Kita menu dulu, terus salah. Menu berarti 04000. Jadi angka 0 dulu yang di depan sini ya. Oke. Karena menu, kemudian exit. Oke, sudah. Ini offsetnya 4000. Kemudian tune CDC. Tune CDC kita pencet menu. Nah, nggak berubah-ubah kan ini. Ini off-nya tetap ya. Jadi sebelum kita rubah, kita pencet ini. Tanda bintang. Nah, tanda bintang baru dia berubah angka. Kita pilih naik ke 88,5 ya. Jadi jangan lupa ini ya, bintang dulu supaya berubah angkanya di sini. Oke, terus kita menu, kita exit. Oke, sudah, tune-nya sudah masuk. Sekarang dia dupleknya apa? Minus apa plus? Sekarang kebetulan minus, kita pencet menu lagi. Oke, menu kita rubah ke minus. Minus kita menu lagi, kemudian kita exit. Oke, selesai. Kita akan tes. Ini adalah repeater UHF, kita tes. Oke, bisa ya. Oke, sudah ada tanda balik dari repeater. Nah,
Sekarang cara nyimpannya adalah kita pencet menu, kita pencet exit, dia akan berkedip. Kita pilih ya, kita pilih angka 2, kita pencet menu lagi. Oke, di situ udah tersimpan ya. Jadi sudah tersimpan. Kita coba lihat ini, saya masuk ke, ini kan VFO, kita masuk ke program. Nah, ini angka 1 memori 1, angka 2 memori 2 yang tadi kita isi. Ini kita coba. Oke, sudah ya. Nah, ini udah masuk. Jadi caranya tadi nyimpennya adalah pencet menu, kemudian exit. Itu dia berkedip-kedip. Kita pilih memori berapa. Setelah selesai kita pilih, baru kita menu untuk nyimpen. Seperti itu, mudah sekali ya. Oke, setelah kita simpan, kita mau kasih nama. Misalnya saya kasih nama di sini apa ya? Kita coba menu, cari nama ya. Channel name. Kita masuk ke channel name. Nah, ini channel name, kita masuk, kita tulis. Misalnya saya mau kasih nama OLY. Nah, kita pilih sampai dapat hurufnya, huruf O ya. Kita cari aja sampai dapat huruf O. Nah, itu terus kita geser ini. Kita geser, kita cari lagi hurufnya. Ya, memang agak lama ya kalau manual, tapi kalau yang penting bisa lah ya, daripada nggak bisa kita ini. Kita geser lagi ini. Sekarang huruf D. Nah, ya, misalnya Y-nya mana Y-nya? Nah, ini udah ya. Kemudian saya geser lagi, spasi ya. RPU, misalnya saya tulis RU ya, RPU UHF. Jadi saya tulis RU aja, supaya kita bisa tahu bahwa ini adalah repeater UHF. Saya kasih tanda RU gitu ya, repeater UHF. Ya, jadi R, kemudian U. Atau R1 juga boleh, kalau misalnya repeaternya ada banyak, kita apali aja. Kalau 1 berarti yang U, yang 2 berarti VHF, misalnya seperti ini. Nah, saya RU aja gitu ya. Oke, sudah, kita spasi lagi, kita geser lagi, geser nggak mau lagi, sudah habis, berarti kita menu, kita exit. Udah tersimpan ya, kita coba keluar. Udah tersimpan, tapi karena di sini kita belum rubah menunya, kita rubah menu. Kita rubah display name, display kita name, kita on ya, kita exit, kita akan lihat. Nah, udah ada tertulis ya OLYRU. Kalau yang karena tadi yang pertama belum dikasih nama, jadi channel 1 dia. Jadi kalau yang kedua kan sudah dikasih nama, jadi OLYRU. Oke, seperti itu ya, mudah sekali ya untuk Anda yang mau bikin program di radio ini. Tapi kalau crossband nggak bisa, karena di sini meskipun nolnya ada 3 di depan, tapi nol yang pertama itu tidak bisa dirubah sama sekali, sehingga saya coba untuk manual nggak bisa ya. Jadi ini harus pakai softwarenya nggak ada, jadi saya reviewnya hanya sebatas untuk yang manual saja. Oke, sekarang kita akan coba tes antenanya, kemudian powernya dan modulasi. Oke, kita coba tes untuk antena dari WRW UV9 ini yang terbaru. Jadi ini memang produknya baru ya, produknya baru. Maksudnya saya baru lihat yang ini. Nggak tahu kalau teman-teman mungkin udah pernah lihat lama ya. Kan saya baru cari-cari dapat yang kayak begitu ya. Kita coba aja tes. 139 MHz ya, kita coba stopnya di 174. 174. Kelebihan ya. Aduh. Sebentar, stopnya tadi belum pas. 174 MHz. Oke, kita lihat. Ini kok startnya berubah ya.
startnya 139 MHz. Oke. Jadi kita lihat di sini dia bisa bekerja di frekuensi berapa untuk antenanya. Dia mulai dari 141 ya, 141 sampai 145 300 ya. Di situ ya. Jadi antena ini bisa bekerja di Rappi, bisa di Oraria. Nah, di range yang frekuensi ini ya. Oke. Paling rendah di 142 nih, paling rendah masih di frekuensi Rappi berarti. Oke, sekarang kita coba di UHF low-nya tadi di 350 sampai 390 ya. Oke, salah. Ya, sampai 390. Ya. Salah lagi. Oke. Kita lihat untuk yang UHF low-nya itu dia bekerja mulai dari frekuensi 366 di sini bisa nih, mulai 364 terus turun sampai di 390 masih bisa, jadi sampai maksimalnya masih bisa. Oke, sekarang kita coba untuk di UHF high-nya di sini 430 sampai 438 tadi ya. 438 ini speknya ya, sampai maksimal 438. Oke, kita lihat. Ya, untuk di 430 sampai 438 tinggi ya. Swearnya tinggi. Jadi untuk UHF-nya yang di high tinggi ya, swearnya ini nggak ada yang kena ya. Jadi ternyata untuk UHF low sama VHF yang bagus, sementara yang UHF high-nya itu tinggi ya swearnya. Ya perlu diganti kalau misalnya mau mancar di UHF high, diganti aja antenanya. Tapi kalau Anda mancar di VHF sama UHF low sih nggak perlu ganti. Udah bagus antena ini, bisa dipakai. Ya, nggak ada masalah. Oke. Kita tinggalkan untuk pengukuran antena dari WRW ini. Sekarang kita ngukur wattnya. Siap untuk ngukur untuk wattnya dari Rade ini. Kita mulai dari VHF dulu aja. Kita coba keluar. Kita pindah ke bawah yang nggak ada tanda minnya. Oke, ini kita coba di standar ya, 145 00 aja ya, atau 145 555 juga nggak apa-apa, seperti biasa untuk kita tes ya. Di sini kita coba low-nya dulu ya. Low-nya ini sudah benar power. Oke, kita coba low-nya 3 watt ya. Tadi spesifikasi low-nya 1 watt, tapi ini low-nya malah 3 watt. Tuh, low-nya 3 watt. Kemudian kita coba high-nya, menu power, kita pindah high. Oke, kita coba 5 watt lebih dikit, 5 watt lebih dikit untuk high-nya. Oke, sesuai high-nya. Low-nya yang enggak sesuai, low-nya besar ya, 3 watt. Sekarang kita pindah ke UHF 43500 ya. Sekarang saya coba low dulu. Tadi kan high ya, kita low dulu. Oke, sudah low. Kita coba lihat 2 watt ya. Tadi spesifikasinya low-nya itu setengah watt, ini 2 watt. Kelebihan semua ini low-nya. Low-nya 2 watt. Oke. Sekarang high-nya berapa? Kita lihat. Semoga high-nya sama dengan spesifikasi. Kita coba lihat. High-nya dari UHF. Sama ya, 4 watt ya. 4 watt lebih dikit. Nah, ini high-nya sesuai spesifikasi. Ini high dari VHF high ya. Coba VHF low ya, 355. Coba ya, kita ambil tengah 355. Kita lihat berapa high-nya. 5 watt. Jadi UHF low itu sama VHF sama nih high-nya 5 watt.
Coba kita lakukan yang UHF low-nya, kita coba pindah ke low. Apakah sama dengan VHF? Kita coba lihat. Di bawah sedikit ya, 2,5 watt. Di bawah sedikit, 2,5 watt. Oke. Jadi untuk spesifikasi tadi sudah benar untuk high-nya, tapi untuk low-nya beda ya. Beda dengan spesifikasi yang ada di buku. Oke. Kita sudah coba power dan kita sudah coba antenanya. Sekarang kita mau coba modulasinya ya. Tanpa harus kita ber-KSO, kita coba modulasinya. Sudah siap, dan ini radio standar kita pakai Alinco DJ W10 ya. Kita coba pengujiannya. Streaming saya pasang di situ. 1, 2, 3 dicoba ini menggunakan WRW UV9 1, 2, 3 ini dicoba menggunakan Baofeng UVB5 plus. Ini WRW UV9. Oke, kesimpulannya untuk audionya bagus ya, untuk WRW audionya bagus, lantang sama dengan Baofeng juga ya. Nah ini juga standarnya kenceng suaranya, ini juga bagus. Jadi nggak ada masalah untuk modulasinya, oke ya. Sekarang kita mau ngetes receive. Tadi kan saya bilang receive-nya budak. Sekarang kita mau tes ke Pak Pri. Sempat tahu kalau beliau ada, kalau nggak ada ya nggak selesai aja. Soalnya saya udah pernah tes, tapi kita akan coba buktikan ya. Oke, ini Pak Pri udah ada ya. Jadi kita akan coba tes apakah bisa pancarannya sampai di Pak Pri apa enggak. Beliau udah standby. Kita akan coba dengan low power ke Pak Pri dengan menggunakan UV9. Kita coba WRW. Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, monitor Pak Pri. Oke, KSL 5 and 7. Terima kasih Pak Pri. Coba saya naikkan high power Pak Pri, ganti. Receive-nya kurang bagus ya. Kita coba high power. Ya ini high power Pak Pri, apakah bisa didengar dengan baik Pak Pri, ganti. Kedengaran gitu, signalnya nambah gitu, kayaknya 9 gitu, Medi ganti. Oke, nambah 9 KSL Pak Pri. Pak Pri pakai low apa pakai apa sekarang lancarnya ganti? Pakai low, 4 watt low biasanya, radio biasanya pakai yang rek gitu, low 4 watt ganti. Oke, KSL, iya Pak Pri, KSL. Coba saya ganti radio Pak Pri ya, sebentar. Saya ganti radio. Ini modulasinya bagus Pak Pri? Ya, lumayan agak travel, tapi kalau dibanding yang kenapa yang kemarin. Oke, KSL Pak Pri. Oke, saya ganti radio Pak Pri, sebentar. Coba. Kita langsung ganti radio. Kita akan buktikan receive-nya Baofeng UVB5 plus dibandingkan dengan WRW UV9. Seperti yang saya katakan, apakah terbukti apa enggak, kita coba lihat. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, monitor Pak Pri. 5 dan 7 di monitor 5 dan 7, tapi modulasinya lebih kencang yang tadi ganti. Oh, modulasi lebih kencang yang tadi ganti. Iya betul. Signal 57, modulasinya di bawah yang tadi itu, reportnya ganti. Oke, asal Pak Pri. Tapi receive-nya bagus ini ya.
Resipnya bagus ini Pak Pri, dibandingkan yang tadi resipnya bagus ini ganti. Demikian Bersih yang ini resipnya mengerti. dibanding tadi kresek. Berarti benar ya? Kesimpulan saya benar. Menjelma ya, vokalnya sama ya. Setelah muncul agak lebih lama dibanding sesaat tadi, memang akhirnya vokalnya sama begitu, Medi ganti. Vokalnya sama Pak Pri, maksudnya kencengnya sama gitu. Sudah sama kencengnya atau lebih treble yang tadi dibanding ini ganti? Oh, demikian, lebih treble yang ini. Demikian. Lebih treble ini. Kalau yang dibanding yang tadi lebih treble yang ini, kencengnya sudah sama. Begitu, tapi sinyalnya 5 dan 7 ganti. GSL nggak apa-apa, 5 dan oh berarti di bawah yang tadi Pak Pri ganti? Yang tadi kan ini, tapi ini kan masih low toh. Kalau yang tadi yang ini masih low toh ganti. Ini sudah high ini sama dengan yang tadi, sudah high ini ganti. Kenceng yang tadi sinyal. Ya kan, kencengan yang tadi sinyalnya lebih kencang yang tadi. Demikian ini mau ke 9-nya kedip-kedip gitu ganti. GSL Pak Pri, GSL ya betul. Jadi untuk kalau yang ini 57, yang tadi 59. Tapi resipnya bagus yang ini dibanding yang tadi begitu Pak Pri. Jadi resipnya bagus Jadi yang. kalau mau ke 9-nya itu kadang nongol kadang enggak gitu. Jadi Oke, teman-teman, itu tadi hasil review kita mengenai radio WRW UV9 ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa radio ini UV9 ini sangat-sangat peka ketika dia memakai antena bawaannya. Jadi ini memang radio dikhususkan untuk pakai gini aja, HT begini dibawa kemana-mana dengan antena ini. Jadi bukan dipasang di rumah pakai antena luar. Ini konstruksinya seperti itu. Jadi kalau dengan antena bawaannya lebih peka, jauh lebih peka daripada Baofeng, jauh lebih peka dari HT yang lain. Ya. Jadi ini peka banget dengan antena bawaannya. Ketika dikasih antena luar sama Baofeng aja masih kalah ini. Masih kalah sama Baofeng. Jadi lebih peka Baofeng dibanding ini kalau menggunakan antena luar. Tapi dengan antena bawaannya ini jauh lebih peka. Dan kalau bentuknya saya suka banget ya. Mungkin Anda juga, sebagian Anda mungkin ada yang suka ya. Dan konstruksi dari volumenya ini beda ya dibandingkan HT-HT lain. Lurus ya, ini miring ya. Dia menyesuaikan gitu. Ketika kita pada saat megang HT ya, itu kan enak ini masangnya. Jadi kita megangnya enak untuk volume. Kalau lurus kan harus ke sini lagi ya. Tapi ini kan miring, cukup kita geser tangan kita seperti ini. Udah bisa gitu ya. Kemudian bentuknya yang futuristik, jadi tidak terlalu mengotak dan tidak bulat juga. Ini membuat HT ini tampilannya oke ya. Jadi ini seperti saya melihat sebuah Yaesu. Jadi kalau tampilan radio ini secara kasat mata ini seperti Yaesu gitu. Jadi cukup bagus ya untuk desainnya untuk WRW UV9. Cuman kekurangannya itu tadi softwarenya nggak ada. Kalau masalah dia nggak peka nggak masalah, karena dengan antena bawaannya pun sudah peka. Jadi saya nggak perlu mau taruh antena di luar situ ya. Jadi kita pakai sesuai dengan fungsinya HT ya. Fungsinya HT ini kita pegang, kita bawa kemana-mana, kita pakai komunikasi. Resipnya peka, pancarannya juga tadi sudah oke ya. Dengan pancarannya oke, berarti ini wattnya betul-betul maksimal. Tinggal satu kekurangannya adalah softwarenya nggak ada. Sehingga ketika kita mau butuhkan untuk frekuensi yang lain, misalnya crossband, kita nggak bisa setting di sini. Kita mau cek yang lain, kita mau bikin apa, kita nggak bisa bikin dari sini. Jadi ini manual seperti yang saya ajarkan tadi ya, manual tutorialnya seperti itu aja untuk nyeting frekuensinya dan membuat frekuensi repeater sangat mudah sekali, gampang sekali, kemudian pengoperasiannya mudah sekali. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Cukup panjang, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan sebuah HT yang benar-benar HT yang harus dibawa gitu. Jadi ini benar-benar HT yang harus Anda pegang, tidak ditaruh di rumah pakai antena luar. Jadi ini memang benar-benar difungsikan sebagai HT yang memang harus
dipegang. Jadi ini resipnya sangat peka dengan menggunakan antenanya. Jadi sudah sangat maksimal sekali. Bagi Anda yang betul-betul mempunyai mobilitas tinggi dan perlu antena yang peka atau HT yang peka secara fisik dipegang, ini jawabannya dari WRW UV9. Ya. Tapi sayangnya softwarenya belum ada. Mudah-mudahan dari pihak WRW bisa menyediakan softwarenya sehingga ketika konsumen membutuhkan program atau membuat sebuah program untuk radio ini sudah bisa digunakan ya. Terutama untuk yang crossband, karena crossband nggak bisa disetting dari sini langsung manual. Oke, itu aja dari saya. Yang Ki Charlie itu yang ingin dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bendri. Bye-bye.